Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang bengkel lagi, dimana kita akan mencari nama relationship, terus optionally entity yang terlibat pada relationship, selanjutnya cardinality di setiap entity yang akan di relationship tersebut, lalu PRD yang kita akan buat di Oracle, terus terakhir membaca relationship menggunakan ERDs. Nah, yang pertama kita akan memberi nama relationship. Nah, untuk pertama ini ada bengkel dengan pegawai. Jadi kita akan menamakan bengkel memiliki pegawai. Nah, selanjutnya bengkel dengan pemilik kendaraan. Bengkel terdapat pemilik kendaraan. Nah, di sini pemilik kendaraan dengan kendaraan. Jadi pemilik kendaraan memiliki kendaraan. Lalu bengkel dengan spare part, yaitu bengkel memiliki spare part. Di sini kendaraan memiliki spare part. Terus spare part terdapat transaksi. Di sini pemilik kendaraan melakukan transaksi. Begitu juga dengan pegawai melakukan transaksi. Nah, selanjutnya kendaraan dengan warna, itu kendaraan memiliki warna. Terakhir kendaraan memiliki merek. Nah, selanjutnya untuk setiap relationship tentukan optionality entity yang terlibat. Yang pertama, relationship antara bengkel dengan pegawai. Di sini optionality bengkel tidak wajib karena bisa saja bengkel belum memiliki pegawai. Jadi kita bisa bebas akan mengisi ataupun tidak mengisi pegawai di entity bengkel. Nah, yang kedua, optionality pegawai. Pegawai wajib diisi karena setiap pegawai harus memiliki bengkel tempat dia bekerja. Jadi ketika ada pegawai pasti dia menjadi salah satu bagian dari bengkel. Tidak mungkin pegawai tidak memiliki bengkel. Lalu relationship bengkel dengan pemilik kendaraan. Optionality bengkel di sini tidak wajib karena bisa saja tidak ada pelanggan yang sedang menyervis motor. Jadi tidak harus ada pemilik kendaraan di setiap bengkel. Nah, tapi pemilik kendaraan pasti ada bengkelnya. Misalkan di sini wajib ya, karena ketika menyervis motor pemilik kendaraan sudah terdaftar di bengkel. Jadi ketika ada data pemilik kendaraan, pasti hal tersebut berada di bengkel. Lalu relationship antara pemilik kendaraan dengan kendaraan. Nah, di sini sama-sama wajib karena yang pertama karena pemilik kendaraan harus tercatat milik kendaraan tertentu. Ini kendaraan wajib juga karena ketika ada kendaraan pasti ada pemilik. Jadi keduanya wajib. Nah, selanjutnya relationship bengkel dengan spare part. Optionally bengkel tidak wajib karena bengkel bisa saja kehabisan stok atau tidak memiliki stok. Seperti tadi yang di atas, dengan pegawai mungkin saja bengkel tidak memiliki spare part. Namun optionally spare part ini bersifat wajib karena spare part harus dicatat di suatu bengkel. Yang selanjutnya relationship kendaraan dengan spare part. Optionality kendaraan tidak wajib karena bisa saja kendaraan tidak memiliki spare part tidak membeli spare part dalam menyervis. Optionality spare part tidak wajib juga karena ketika menambah harus terdapat kendaraan yang membeli spare part tersebut. Ini ketika menambah harus terdapat kendaraan. Ini harusnya wajib ya. Oke. Selanjutnya relationship pegawai dengan transaksi. Optionally pegawai tidak wajib karena pegawai bisa saja tidak hanya melakukan transaksi. Selanjutnya optionally transaksi. Di sini wajib karena setiap transaksi harus ada pegawai yang bertanggung jawab. Jadi di saat terjadinya transaksi harus ada satu pegawai yang bertanggung jawab atas transaksi tersebut. Lalu relationship
pemilik kendaraan dengan transaksi. Optionality pemilik kendaraan wajib karena pemilik kendaraan yang melakukan transaksi. Jadi nggak mungkin di pemilik kendaraan dengan transaksi itu tidak ada pemilik kendaraan, jadi harus diisi. Untuk transaksinya juga wajib karena untuk mengetahui transaksi yang sedang dilakukan dengan siapa. Jadi maksudnya siapa pemilik kendaraan yang sedang diservis. Selanjutnya relationship antara spare part dengan transaksi. Optionality spare part tidak wajib karena di dalam transaksi bisa saja tidak terdapat spare part. Nah, lalu transaksi wajib karena ketika melakukan transaksi harus terdapat spare part. Selanjutnya relationship kendaraan dengan warna. Yang pertama, kendaraan wajib karena kendaraan harus memiliki warna. Jadi ketika menginputkan data nanti kendaraan, pasti kendaraan ini memiliki warna. Namun optionality warna tidak wajib karena bisa saja kita membuat entity warna namun tidak menghubungkan dengan kendaraan, itu bisa saja. Jadi karena warna tidak harus ada kendaraannya. Yang terakhir, relationship antara kendaraan dengan merek. Optionality kendaraan wajib karena setiap kendaraan pasti memiliki merek. Yang kedua, optionality merek tidak wajib karena bisa saja membuat merek walaupun belum ada kendaraan yang diservis. Jadi sama seperti warna, merek ini bisa saja dibuat walaupun tidak ada kendaraan. Lalu yang soal ketiga, relationship cardinality di setiap relationship-nya. Yang pertama, relationship antara bengkel dengan pegawai. Cardinality-nya one to many. Ya, one-nya di sisi bengkel dan many-nya di sisi pegawai. Pada database, di sisi pencatatan pegawai baru di tabel pegawai harus menyertakan primary UID-nya dari bengkel. Lalu relationship bengkel dengan pemilik kendaraan. Cardinality-nya one to many, di mana one-nya di sisi bengkel dan many-nya di sisi pemilik kendaraan. Pada database, di setiap pencatatan pemilik kendaraan baru harus menyertakan primary UID dari bengkel. Lalu relationship antara pemilik kendaraan dengan kendaraan. Nah, ini cardinality-nya one to one, di mana satu pemilik kendaraan hanya bisa memiliki satu kendaraan. Begitu sebaliknya, kendaraan juga memiliki satu kendaraan hanya memiliki satu pemilik. Pada database, di setiap pencatatan kendaraan baru harus menyertakan primary UID dari pemilik kendaraan. Nah, lalu relationship bengkel dan spare part, di mana cardinality-nya one to many, one di sisi bengkel dan many di sisi spare part. Pada database, di setiap pencatatan spare part baru harus menyertakan primary UID dari bengkel. Lalu relationship antara kendaraan dengan spare part, cardinality-nya many to many, di mana pada database di setiap pencatatan kendaraan baru jika terdapat spare part harus menyertakan primary UID dari spare part. Lalu relationship pegawai dengan transaksi, lalu one to many, one di sisi pegawai dan many di sisi transaksi. Pada database di setiap pencatatan transaksi baru harus menyertakan primary UID dari pegawai. Lalu relationship pemilik kendaraan dengan transaksi, yaitu one to many, di mana one di sisi transaksi dan many di sisi pemilik kendaraan. Pada database, di setiap pencatatan transaksi baru harus menyertakan primary UID dari pemilik kendaraan. Selanjutnya, relationship spare part dengan transaksi, many to many. Pada database, di setiap pencatatan transaksi baru, jika terdapat spare part harus menyertakan primary UID dari spare part. Lalu, relationship kendaraan dengan warna, one to many, di mana one di sisi kendaraan dan many di sisi warna. Pada database, di setiap pencatatan kendaraan baru harus menyertakan primary UID dari warna. Yang terakhir, relationship antara kendaraan dengan merek. Di sini one to many, one di sisi kendaraan, many di sisi merek. Pada database, di setiap pencatatan kendaraan baru harus menyertakan primary UID dari pemerek. Nah, selanjutnya membuat IRJ. Selanjutnya ini membuat IRJ. Nah, jadi di sini adalah logo-logo entity yang telah dihubungkan. Di sini bacanya one to one antara kendaraan dengan pemilik kendaraan. Yang kayak gini bacanya dari kendaraan one to many, itu warna.
Seperti itu juga lainnya. Kalau yang seperti ini many to many, yang adanya 3, ini juga ada 3. Yang terakhir, membaca relationship menggunakan artis. Ya. Relationship bengkel dengan pegawai itu setiap pegawai hanya memiliki satu bengkel dan satu bengkel bisa memiliki banyak pegawai. Relationship bengkel dengan pemilik kendaraan hanya bisa menyervis di satu bengkel dan bengkel bisa mempunyai banyak pemilik kendaraan. Lalu pemilik kendaraan dengan kendaraan, yaitu pemilik kendaraan hanya bisa memiliki satu kendaraan dan satu kendaraan hanya bisa dimiliki oleh satu pemilik kendaraan. Lalu bengkel dengan spare part hanya bisa dimiliki satu bengkel dan bengkel bisa memiliki banyak spare part. Lalu kendaraan dengan spare part, satu kendaraan bisa membeli banyak spare part dan satu spare part bisa dibeli banyak kendaraan. Lalu pegawai dengan transaksi, satu pegawai bisa menangani banyak transaksi dan satu transaksi hanya bisa ditangani oleh satu pegawai. Lalu pemilik kendaraan dengan transaksi, satu pemilik kendaraan bisa melakukan banyak transaksi dan satu transaksi hanya bisa dilakukan oleh satu pegawai. Ini maksudnya satu pemilik kendaraan. Lalu spare part dengan transaksi, satu spare part bisa dilakukan banyak transaksi dan satu transaksi bisa membeli banyak spare part. Ini many to many. Selanjutnya, relationship antara kendaraan dengan warna. Satu kendaraan hanya bisa memiliki satu warna dan satu warna bisa dimiliki banyak kendaraan. Lalu yang terakhir, relationship antara kendaraan dengan merek. Satu kendaraan hanya memiliki satu merek dan satu merek bisa dimiliki banyak kendaraan. Ya, mungkin cukup sekian video yang saya bisa sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.